Halo, salam inspiratif. Di setiap episode podcast Teras Langit selalu hadir dengan tokoh atau narasumber yang luar biasa. Tentu mereka selalu berbagi kisah-kisah menarik dan cerita-cerita inspiratif. Bersama saya, Cak Udin, kita kupas kisahnya sesaat lagi. Sahabat inspiratif, karena ini masih momen tahun baru, maka saya ucapkan selamat tahun baru 2024. 2023 kita jadikan pengalaman dan pelajaran penting, sehingga menjadikan kita pribadi lebih baik di tahun 2024. Ngomong soal 2024, ini adalah tahun politik. Dan bintang tamu saya yang satu ini adalah tokoh muda yang terjun ke dunia politik. Beliau adalah pimpinan anak cabang sebuah partai politik di Kabupaten Malang dan calon anggota DPRD Kabupaten Malang. Siapakah beliau? Redam Guru Krismantara. Kita sapa. Selamat siang, Mas. Siang, Mas Udin. Bagaimana kabarnya? Sehat. Mas Udin gimana? Alhamdulillah. Saya Sehat. kalau ketemu Mas Redam ini aura positifnya keluar. Wis, iya. Alhamdulillah. Di Sama, tahun bener. baru ini, Mas Redam, mungkin Iya. bisa disampaikan harapannya apa? Harapan saya kalau normatifnya ya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tapi utamanya saya kepingin bisa membahagiakan banyak orang. Gitu ya, manfaat. Manfaatnya aja. Pemirsa, jadi di episode sebelumnya saya sempat ngobrol sama Mas Redam ini terkait dengan pencalonan beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang di Dapil 6 wilayah Lawang, Singosari, Pakis. Terkait dengan hal itu Mas Redam, mungkin ada trik atau cara-cara kampanye yang efektif dan efisien, mungkin bisa disampaikan. Cara kampanye yang efektif dan efisien itu kalau bagi saya cuma satu yang pertama. Enggak pertama ya, cuma satu memang. Apa itu? Itu adalah ya wis melebur ke rakyat. Kita ketemu banyak orang. Yang penting serawung, Mas Udin. Itu ya. Itu yang utama. Lek gak serawung itu wis jangankan suara, kopi ya gak tembus mungkin. Kopi itu lo nggak ada, biasanya nggak didangkan. Bahasa anunya blusukan lah. Belusuan. Wong ke wong. Betul. Sejauh ini yang sudah dilakukan terkait dengan trik kampanye yang seperti itu? Sejauh ini ya saya pasti yang jelas kadang kampanye dengan jumlah besar, kebiar kesenian, dengan jumlah sedikit, dengan ibu-ibu PKK, ibu-ibu senam atau bapak-bapak kopi-kopian, atau dengan yang jumlah lebih sedikit lagi, dengan komunitas yang itu isinya hanya tidak lebih daripada 10 orang. Itu kalau saya rasa bukan kampanye sih, itu lebih ke arah saya imbangkan diri sama sambung rasa itu tadi. Yang penting kan di tahun politik ini orang milik kita rasanya juga harus nyambung, jangan hanya surat suara aja. Betul sekali. Gitu. Iya. Jadi kalau ngobrol soal politik ini Mas Redam ya, baik politik nasional sampai ke daerah. Dan ini sekelumit cerita kelam tentang anggota dewan yang gagal mencalonkan diri. Kalau lihat gaji pokok atau gaji tunjangannya itu kan ini ya, semua banyak orang yang tergiur. Wow. Tapi jauh lebih dahsyat kebutuhan dalam pencalekan itu. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana Anda mensikapinya ketika nanti jenengan menjadi anggota DPRD terhindar dari praktek-praktek pencucian uang bagaimana? Pencucian uang berarti uang digosok gitu? Ya digosok kalau bahasa ininya ya. Pakai deterjen. Kalau menghindarinya yang jelas sebelum saya terjun ke politik kan saya punya usaha sendiri, Mas. Gitu ya. Itu saya punya usaha sendiri, jadi sampai dengan hari ini pembiayaan politik pun juga lewat usaha saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saya selalu pesan hanya terima dari gaji. Oh gitu ya. Tidak dari yang lain. Tidak menerima bentuknya Mas ya, gratifikasi. Kan di Undang-Undang Tipikor itu ada 3, gratifikasi, suap dan korupsi. Selama kita tidak menerima yang di luar di luar undang-undang, di luar undang-undang atau yang tidak disarankan oleh undang-undang, ya nggak usah diterima, gitu aja. Dan jangan lupa kita harus tetap punya
bisnis sendiri. Betul sekali. Mata pencarian di rumah. Mata pencarian. Soalnya sampai dengan hari ini pun saya bergeraknya lewat saya jualan kaos itu Gitu ya. di garmen saya itu. Ini basicnya Mas Redam ini kan hukum ya. Hukum. Bagaimana mensikapi kalau anggota-anggota dewan yang terlibat kasus itu karena apa? Biasanya karena apa? Biasanya Mas, kalau saya kan belum jadi, kalau ditanya biasanya saya juga nggak begitu tahu kebiasaan mereka. Iya. Cuma yang saya baca di berita, Iya. biasanya karena kembalikan modal kampanye. Ya, Kedua, gaya hidup, betul sekali. hedonisme, senang berhegemoni. Kemudian tuntutan lingkungan. Betul sekali ya. Ngapunten nggih, kalau kata Prof Mahfud itu kan kadang juga lingkungan keluarga juga yang mendorong praktek itu. Tapi nggak semua orang, hanya segelintir saja oknum-oknum. Bicara soal politik, salah satu strategi politik yang saya baca di praktisi politik itu ya, itu adalah pemetaan politik. Nggih. Apakah hari ini Mas Redam sudah melaksanakan atau melakukan pemetaan politik dengan efektif? Kalau pemetaan sudah Mas Udin. Iya. Jujur lah, kita sebagai caleg pasti semua pemetaan. Ya, ya. Caleg-caleg ini pasti pemetaan semua. Cuma memang mungkin kalau dirasa efektif atau tidak, nanti yang menentukan itu di hari hanya Mas. Strategi kita berhasil atau tidak itu di hari H. Kenapa? Karena kita pemetaan sampai jelimet, sampai pakai tabel Excel, Word, PowerPoint diudek dari siji. Tapi kalau kita tidak ada di hati masyarakat juga percuma. Betul sekali. Iya. Makanya politisi kan, kenapa kita disebut politisi? Kita adalah seni untuk gantol hati ke masyarakat itu tadi. Sambung rasa. Nah, itu ya. Dan salah satu trik yang saya tahu caleg-caleg muda itu ini ya, branding, personal branding itu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat Mas Redam ini kan penampilannya menarik. Alhamdulillah. Kalau di luaran sana, kalau ketemu caleg yang ganteng atau yang cantik itu histeris, banyak cewek histeris gitu iya. ya. Nah, apakah ini menjadi pengaruh terhadap konstituen Anda terkait dengan penampilan atau Nggih. personal branding tadi? Pasti mempengaruhi Mas Udin. Iya. Karena kan sekarang sebelum kita melihat isi kepala kan pasti face dulu yang dilihat. Betul ya. Face, preyan, sopan santun, kemudian baru kita lihat isi kepalanya, kita bicara gagasan apa nih, mau diapakan ini ke depan ini. Mempengaruhi Mas. Beberapa kali memang pernah. Waktu saya kampanye itu mbak-mbak biasanya. Iya, atau ibu-ibu muda lah. Ibu muda. Itu tapi nggak sampai yang gimana-gimana kok. Cuma ya mungkin seneng aja didatengin orang yang di banner gitu loh. Iya. Betul sekali ya. Pemirsa yang baru bergabung dengan kami, bahwa Mas Redam ini adalah tokoh muda yang ada di Kabupaten Malang yang hari ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mas Redam, Oke. apa yang memotivasi Anda sehingga memberanikan diri atau percaya diri terjun ke dunia politik di usia yang cukup muda? Iya. Apa ya Mas Udin? Saya seneng tantangan Mas Udin. Gitu ya. Seperti ketantang aja. Kemudian setelah masuk ternyata politik itu nguras pikiran memang. Gitu ya. Kita harus balancing antara kehidupan, keluarga, pekerjaan dan politik. Saya merasa tertantang, kemudian bapak saya selalu pesen, dadi wong itu kudu iso manfaat galiane. Ora perlu pinter, sing penting bener. Betul. Ora perlu hebat, sing penting manfaat. Nah, saya itu melihat, saya kalau di pekerjaan di dunia garmen saya, bini saya itu koyoknya aku iso nyenengno pegawaiku. Apa ya kira-kira hal yang bisa membuat saya iso nyenengno banyak orang. Manfaat lah Mas Din. Gitu. Nemulah jalan politik di PDI Perjuangan. Berarti panggilan jiwa. Panggilan jiwa Mas Udin. Gitu ya. Lek jare ya Mas Din ya. Apapun bahasa Jawa ya. Siap. Lek jare wong tua iku lahir wis banteng. Oh gitu ya. Gitu. Kenapa harus banteng? Kenapa harus banteng? Bagi saya ya, saya tidak akan pernah mengkhianati apa yang diyakini orang tua saya. Siap. Jadi milih partai itu seperti milih jodoh Mas. Gitu. Sekali jodoh sampai cerai. Wah, masuk ini. Iya. Masuk. Dinamika apapun yang ada di dalamnya, yang penting kan istiqomah, gak ngelarani kancane, jutul. Wah, Gitu. luar biasa ya. Ini
ngomong soal jodoh ini, Mas Redam ini kan belum ada jodohnya, masih single ya. Tapi sudah ada calon. Sudah. Gitu, alhamdulillah. Jadi bukan single ini, hampir double. Hampir double ya. Bahaya ini. Ngobrol-ngobrol soal jodoh, Mas Redam. Apa arti sebuah pasangan, Pak Mas? Arti sebuah seorang pasangan ya. Seorang pasangan. Support Kekasih lah, atau orang yang ada di hati lah. Iya. Kalau arti pasangan ya support system Mas Udin. Gitu ya. Support system bagi saya. Kadang ya ono gegere. Oh, gitu ya. Tapi juga banyak supportnya. Cuma ya yang sabar ya. Ini akan segera selesai ini sih. Memang perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Apapun perlu kesabaran. Ya. Kalau ini sudah ada planning atau target ke jenjang pernikahan, Mas? Ada. Setelah pemilu. Insya Allah setelah pemilu kita nunggu hari yang tepat, saat yang tepat. Gitu ya. Jangan-jangan dana untuk ini dibuat untuk kampanye dulu. Sudah saya sisihkan, tenang aja. Siap. Tak sisihkan. Biasa sekali ya. Eman. Gitu ya. Jadi kadang memang begini Mas dan ya sepengetahuan saya ya. Karena pasangan itu punya peran begitu penting terhadap jalan kita di bidang apapun sebenarnya. Baik kadang itu mengeluarkan support yang luar biasa gitu ya. Apakah Mas Dan juga mengalami itu dari sosok yang hari ini ada di hati Mas Dan? Iya, Gitu ya. support yang luar biasa. Memang kita kan kalau sekarang masih kalau bahasanya apa ya, pacaran gitu ya. Iya. Belum satu rumah kan. Jadi kalau lama nggak ketemu gitu ya kadang ada lah sensi-sensi sedikit. Oh, Ya paling nggak seminggu 2 kali ya mulai. Oke, mungkin bisa merayu lewat ini Mas Redam. Nggak lewat pacar. Ucapannya apa ini? Kalau tarawih biasanya pret gitu kan saya. Oh, Ya tapi ini saya rasa dalam keyakinan saya Mas, ya, orangnya ini. gitu ya. Ya, Harus yakin. yakin. Pencalekan juga harus yakin. Yakin. Jodoh harus yakin. Yakin. Keyakinan itu mampu menembus ruang dan waktu. Oh, Ada yang bilang seperti itu. Saestu. Gitu ya. Yakin kita itu sembarang karir masih dihitung, dipitung. Kemudian wis dihitung, dipitung nemu hasil. Moro sik iki temenan gak ya? Temenan gak ya? Itu nggak yakin wis. Gitu ya. Biasanya yang gitu-gitu itu orang yang ragu-ragu biasanya Mas. Iya. Saya tuh wis mikir ya wis wis resikonya apa wis gak tak pikir. Pokok pikiran, hati, omongan, perbuatan jadi siji. Betul sekali. Jadi satu. Memang begitu ya. Kuncinya sebuah kesuksesan seperti itu. Jadi Mbak E yang ada di luar sana, yang calon pendampingnya Mas Redam, harap bersabar sedikit ya. Dan waktu kita undang ke sini berdua ya, kita buktikan. Sabar dulu. Kita kembali ke urusan politik. Jadi saya sempat membaca dari salah satu artikel pendidikan politik. Lawan terbesar seorang caleg itu adalah diri sendiri terkait dengan kepercayaan diri. Bagaimana menurut Mas Redam? Iya, saya rasa juga saya sepakat sama Mas Udin. Iya, Memang bukan hanya caleg ya, setiap manusia kan punya ego. gitu ya. Yang penting kita bisa mengendalikan ego kita aja Mas Udin. Dan, Ego itu kan saya lek ngarani ya, ngapunten ya pakai bahasa Jawa. siap. Saya lek ngarani kok geni, seperti api. Dia bisa besar, bisa kecil, tergantung si manusia itu ngontrolnya. Kadang mau diuncali bensin, Iya, iya, iya. dia akan tambah wood, dikasih air sedikit-sedikit, mereka akan nyusut. Artinya ego ini juga tidak boleh hilang. Gitu ya. Rasa percaya diri dan ego ini tidak boleh hilang, tapi ya harus dikontrol Mas. Kadang kan banyak tuh, ya ngapunten ya, banyak teman-teman caleg atau politisi sing kadang overconfidence. Terlalu Iya. overconfidence. Tenang aja Mas, per TPS ngono suaraku. Alhamdulillah, amin tak dungano jodol. Iya. Tapi kan kita harus lihat Amin dulu. itu kampanye loh maksudnya. Iya kan ini amin ya robbal alamin. Nah, itu baru cocok. Hai. Lanjut. Gitu. Jadi kalau overconfident itu dilebih-lebihkan, nanti jatuhnya ya sombong tadi. Betul sekali. Kalau api itu terlalu besar bisa Membakar. Banyak Mas kasus, tidak hanya politisi kok. Kasus ngapunten nggih, di luar perselingkuhan, pembunuhan, anteman-teman, ganyang-ganyangan itu terjadi gara-gara apa? Gak bisa ngontrol emosi dan ego. Pokok merasa benar sendiri, resikonya nggak dianu. Betul sekali. Dan yang kedua itu adalah lawan terbesar seorang caleg itu adalah tim sukses. Wah, Bagaimana dengan ini, Mas? Iya. Irfan? Tim suksesnya apa? Sudah sukses atau bagaimana? kadang Pengkondisian ini. timnya sukses, capeknya nggak sukses Nah, gitu ya. Kan banyak seperti Iya. itu ya.
Tim saya pasti saya omongi kalau panjenengan nyari uang di saya jelas saya nggak ada, banyak caleg yang lebih kaya, tapi kalau nyari yang bisa untuk langsam ini ya 5 tahun ke depan kerja bareng-bareng, kita ngurusi masyarakat bareng-bareng, ibaratnya golek amal bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Artinya orientasi tim saya bukan pada Mas Dam bayar aku piro, enggak, tapi pada kini kudu iso yang Mas Dam karena harapan kita ada di Mas Dam. Begitu. Jadi bukan terkait, tidak hanya sekedar nominal, Mas. Bahaya sekali lah hubungan orientasinya pada nominal. Sepakat. Bahaya. Kayak saya sama Sudin gini, wis. Iya. Kenal baru beberapa kali. Cuma ngomong wis kayak wong wis bertahun-tahun. Wis kayak plek lah. Kayak plek. Wis. Kayak dulur dewi. Ini wis. Gitu sih Mas Sudin. Ya, jadi pemirsa luar biasa ya yang disampaikan Mas Redam ini. Mas Redam, Iya. apa kira-kira yang menjadi program prioritas ketika Anda nanti duduk di parlemen? Parlemen, program prioritasnya. Yang utama pasti karena namanya parlemen, Ya. parle artinya kita harus ngomong di sana itu. Betul. Ngomong. Kemudian kedua, saya program yang jelas masih sama seperti awal Mas Udin. Makaryo bangun desa. Bangun desa. Dilewatkan mana? Lewat serawung bersama warga. Yang jelas harus turun terus Mas. Percuma sekarang kita naruh katakanlah apa bahasanya anggota dewan ini biasanya pokir ya. Pokir ya. Pokir. Kita naruh pokir tapi nggak tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya masyarakat ini tidak membutuhkan tapi kita kasih. Itu yang harus kita cermati, harus tepat sasaran. Tapi yang utama tadi makaryo bangun desa sama serawung. Kalau dua hal itu kita terapkan, kita serap, program kita yang bahkan tidak kita planning itu pun akan kesampaian. Betul ya. Itu. Jadi ibu saya selalu ngomong gini, ini tadi bapak ya, sekarang ibu. Kamu naruh target di sini, targetmu di sini. Ojo mbok delok terus targetmu. Tapi moro menang tiba-tiba kamu lampaui target. Artinya tidak menjadikan itu sebuah ambisi, tapi jalan terus saja, dilakoni. Kalau kata Bang Jawa kan ilmu lakoni kan dilaku. Terus dilakoni terus ya Mas. Ada anggota dewan yang sebelum jadi janjinya muluk-muluk, ketika jadi lawangnya ditutup. Wah. Nah, Mas Redam akan seperti itu nanti. Kalau pintu saya tutup ketika saya tidur. Oh, gitu Pintu ya. kamar jelas. Kalau dibuka bahaya. Kalau dibuka bahaya. Yang jelas saya kan punya diri saya sendiri, punya tim, punya struktural saya. Mereka yang selalu akan berdiskusi dengan saya tentang bagaimana sih masyarakat mintanya apa. Kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Saya ketika kampanye kemarin ke 50 orang apa 30 saya lupa, saya ngomong, kalau panjenengan WA satu-satu sama saya, protol HP ku Mas. Tapi kalau ada satu koordinator yang ditunjuk berhubungan langsung dengan saya, itu akan lebih mudah karena apa? Artinya orang ini yang saya percaya di katakanlah di RW 4 gitu ya, yang selalu ngontak saya. Ya, saya pasti kontak dengan orang itu terus. Nah, itu adalah salah satu jalan biar komunikasi ini tidak terputus. Kadang Mas Din izin ya. Iya. Kadang kita itu WA dari nomor yang tidak dikenal itu ya rodok piye Mas Din ya. Kayak dibales dah ya. Ini siapa? Kadang WA saya juga jarang dibales. Iya. Tapi tak mau coba balesnya meneng mungkin Mas Din. Kadang gitu soalnya. WA Mas, contoh ya, nama saya Rizal. Iki Rizal sopo? Rizal kan kuatah Mas Din. Iya. Jangan-jangan Rizal artis itu ya. Wah, sinten? Saya juga tidak tahu. Gitu Mas Din. Oke, siap-siap. Oke. Ini bicara soal politik nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagaimana peran Anda terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden? Apakah ada instruksi secara langsung dari pusat kepada caleg daerah terkait dengan dukungan pemilihan presiden ini? Ada benar? Pasti ada instruksi dari pusat, dari nasional, dari Jakarta ya, kalau biasa kita nyebutnya. Itu ya jelas pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ya juga kita sebagai kader partai, sebagai caleg, itu juga juru bicaranya calon presiden. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kita sebagai kader PDI Perjuangan tidak ngomong Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu satu paket Mas. Betul. Jadi kami itu kadang ada mungkin beberapa kawan-kawan yang lupa melakukan promosi terkait pilpres, terkait presiden. Nah itu pasti langsung dapat teguran. Karena kan garis kami linear, satu komando. Karena PDI Perjuangan ini partai yang apa ya, wongnya enak, nurut-nurut. Ya mungkin ada beberapa oknum yang tidak
tidak nurut ya, itu kan oknum, tapi Ya, tidak semua. Yang jelas kami instruksi sudah diberikan A, ya akan terjadi A. Instruksi B, ya akan kami lakukan B. Begitu Mas. Menurut saya ini, sepengetahuan saya, tidak sedikit caleg yang melakukan kolaborasi dengan, misalnya begini, masyarakat itu. Saya caleg DPRD-nya kenjenengan, tapi presidennya ke lain pilihan, boleh apa tidak? Kadang ada caleg yang monggo atau diarahkan ke partainya, itu bagaimana Mas? Itu jelas kalau itu konstituen saya, pasti saya bujuk untuk promosi ke Pak Ganjar Mas, Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Karena apa? Kalau kita sudah tidak disiplin dari bawah, katakanlah kita menempatkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan hari ini, pasti juga nggak disiplin. Sepakat. Kedisiplinan itu kan gimana ya Mas ya? Ya selek wong wis disiplin, perintah atasan apa ya kita lakukan selama perintahnya baik. Mungkin itu rayuannya kurang maut ya, Kurang maut itu. kalau pindah ke lain hati. Tapi jangan sampai lah, saya rasa mungkin ada beberapa kawan-kawan saya, tapi tidak semua, hanya oknum. Gitu ya. Oknum. Mungkin bisa digambarkan secara singkat saja sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menjadi teladan Partai Perjuangan Indonesia. Woi, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Partai Perjuangan Indonesia. Iya, iya. Jadi sosok beliau itu dua-duanya ya, Iya. kesamaannya sama-sama humble. Kerjanya memang cepat, fast, satset, sesuai dengan tagline-nya beliau-beliau itu. Dan yang mungkin saya paling kagumi adalah beliau adalah pejuang KKN, tidak melakukan KKN. Itu yang saya senangi, karena basis saya juga hukum, basis saya di dunia hukum. Ya. Saya melihat bagaimana karir Pak Ganjar mulai 2013. Saya masih SMA Mas, saya masih SMA, saya sudah sering lihat Pak Ganjar diundang ke talk show, kemudian Prof Mahfud waktu jadi ketua MK. Saya sampai punya bukunya Pak Mahfud waktu masih jadi hakim MK itu. Kebetulan saya pakai untuk skrip saya. Jadi di dalam sebuah apa ya namanya, rumusan yang beliau berdua rumuskan itu, bagi saya sepertinya beliau berdua ini layak memang, begitu. Terkait dengan calon lain, ini Calon kan lain. gesekan politik nasional ini kan cukup luar biasa, Iya. sangat berdampak ke daerah. Iya. Bahkan kalau masyarakat awam itu melihatnya gampang terpengaruh kalau di media sosial ini, yang satu menjatuhkan ini, satu mengunggulkan ini, itu bagaimana mensikapi menurut Mas Sodam sebagai masyarakat awam Iya, melihat itu? bagi masyarakat awam, yang jelas menyikapinya harus dengan cara nyantai. Karena berpolitik, melakukan pemilihan apapun, kalau kita nggak nyantai Mas, ya ego tadi akan keluar. Ego kepingin menang itu boleh. Kepingin menang itu boleh. Cuma kalau kepingin menang sendiri itu ya nggak boleh. Itu ya gesekan di masyarakat. Saya harap kedepannya kalau memang ada gesekan ya, tapi saya rasa ini minim Mas, minim. Karena ada 3 paslon ya. Ketiganya mungkin apa namanya putra-putra terbaik bangsa. Sekali, ya. Tapi karena saya PDI Perjuangan dan saya rasa Pak Ganjar yang terbaik hari ini dan Pak Mahfud. Siap. Satu kata untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Satset tas. Luar biasa sekali. Jadi 2 kata jadian. 2 kata ya, karena ada calonnya. Iya. Pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Malang di wilayah Dapil 6, Lawang, Singosari, dan Pakis, ya, Anda jangan ragu-ragu lagi memilih calon anggota dewan Anda, ya. Di samping saya ini sudah memenuhi syarat, sudah ideal sekali, ya. Dan Mas Sodam, sebelum Anda menyampaikan closing statement, saya ingin Anda menjawab dengan cepat. Saya punya pertanyaan siap. Pertanyaan yang menarik. Tak persiapan sih Mas Udin. Menurut saya menarik ini ya. Iya. Nggak tahu menurut orang lain nanti. Saya silakan Anda memilih 2 pertanyaan yang saya tawarkan, Iya. 2 kata yang saya tawarkan. Yang pertama, langsung saja. Menikah atau karir? Menikah. Film bioskop atau TV? Bioskop. Instagram atau TikTok? Instagram. Membaca atau menulis? Baca. Keluarga atau konstituen? Keluarga. Jabatan atau bisnis? Waduh. Bisnis Mas. Oke. Kolusi atau nepotisme? Kolusi atau nepotisme? Enggak. Enggak. Luar biasa sekali jawaban. Tepuk tangan pemirsa. Oke, pemirsa, kita dengarkan closing statement dari sang calon legislatif. Wis. Ya, untuk pemirsa,
yang menyaksikan video saya dengan Mas Udin ini, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan 2024. Pilihlah calon yang sesuai dengan nurani panjenengan. Akan banyak, mohon maaf ya kalau memang ada, saya tidak ngomong itu pasti, tapi mungkin ada di beberapa oknum money politik atau dari tetangga, dari kawan, dari orang tua atau dari yang lain. Pilihlah sesuai nurani. Karena kalau panjenengan milih sesuai nurani, panjenengan nggak akan getun. Nanti bahwasanya yang panjenengan pilih itu tidak akan menjadi panjenengan. Tapi kalau berdasarkan paksaan, ya kita nggak bisa tahu dia itu komitmen benar atau tidak. Mungkin saya ngomong gini belum tentu saya bisa melaksanakan. Tapi harapan saya dengan saya ngomong seperti ini bagian dari doa saya untuk diri saya juga dan untuk masyarakat. Terus yang kedua Mas Udin, mungkin terakhir, satu kalimat namanya Satyam Eva Jayate. Artinya adalah pada akhirnya kebenaran yang akan berjaya. Dan kebenaran itu ada pada masyarakat konstituen pemilih. Satyam Eva Jayate. Terima kasih. Biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Mas Redam. Sama-sama Semoga Mas Udin. sukses Nggih. di pencalekan ini. Terima kasih. Pemirsa, kita ketemu di episode berikutnya.